Oke, kembali lagi setelah tadi kita sial break, komersial break. Tadi versinya Mr. Hansel alias Pandu. Kita akan coba tanya-tanya tentang pengalaman pribadi dari Mr. Dika. Kira-kira ada pengalaman apa, kita tanya-tanya lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru aja bergabung, baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman juga masih selalu standby dan juga mendapatkan notifikasi terbaru dari Horror Mania. Oke, gimana ini untuk Mr. Dika? Ada apa di gunung atau di mana? Ada, boleh. Boleh. Satu cerita di gunung ini. Oke, ya. Ini jadi waktu itu. Oke, luar biasa. Iya, terima kasih teman-teman. Itu dia ceritanya. Oke, lanjut yuk. Mirip-mirip seperti Mas Pandu. Ya. Waktu itu masih sekolah dan waktu awal-awal mendaki. Tapi bedanya waktu itu saya prepare. Oh. Prepare-nya karena ada 1-2 orang yang sudah pernah mendaki sebelumnya. Jadi dimarahin kalau kita nggak prepare. Nah, ya kita yang dimarah-marahin. Ceritanya waktu itu ke Gunung Merbabu. Ini gunung yang rame, ya. Via Selo. Jalur rame itu. Tahun berapa itu? 2017 kalau nggak salah atau 18 itu. Oke, itu jalur terame ya itu. Jalur terame. Selo itu jalur terame. Dan waktu itu juga rame kalau nggak salah. Weekend. Iya, weekend itu Mas, weekend. What? Jadi ceritanya berawal dari kita ber-15 itu teman-teman sekolah merencanakan untuk pendakian pertama. Beberapa yang pertama, tapi beberapa ada yang ngajak gitu. Itu waktu itu kita di masa-masa kelulusan Mas. Jadi kan masa-masa senggang sebelum wisuda dan juga setelah ujian kan banyak itu slownya itu. Iya. Nah kebetulan itu teman-teman dari sekolah saya dan sekolah sebelah itu menginisiasi untuk naik ke Gunung Merbabu. Jadi rombongan banyak itu. Rombongan banyak itu Mas, 15 orang itu. Kalau nggak salah ceweknya itu ada 6. Pokoknya kita 15 orang, ya 6 sama cowoknya ada yang mapala juga waktu itu. Jadi kita bener-bener well prepare. Menurut saya itu well prepare ya, dan banyak juga yang sudah naik sebelumnya, tapi ada 2 orang yang sudah pernah ke gunung itu. Nah ceritanya waktu itu semua normal, semua fan, semua izin orang tua, terus berjalan nggak ada badai dan lain-lain. Kita berangkat dari kota Jogja itu kalau nggak salah setelah maghrib Mas. Jadi sampai ke base camp itu ke Selo itu ya kurang lebih jam 8 jam 9 malam. Jam 8 jam 9 malam kita ngurus registrasi dan segala macem. Akhirnya kita naik kalau nggak salah waktu itu jam berapa ya? Belum sampai batas maksimal, kalau nggak salah batas maksimal jam 11 apa ya kalau nggak salah waktu itu, jam 11 malam gitu Mas. Kita jalan itu masih normal, semua lancar, nggak ada kendala. Di jalan ketemu banyak orang juga, sampai akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 3 setelah yang sebelum yang naik ke Sabana itu pos 3 ya? Iya, pos 3. Sabana 1, Sabana 2, Puncak. Betul, itu nggak ada kendala, semua aman lancar, alhamdulillah. Malam kita juga happy tidur, terus paginya kita niatnya summit subuh Mas Adit. Tapi ternyata waktu itu ya namanya orang pertama kali ya ketemu udara dingin, tidur itu nyaman sekali itu rasanya. Wah males banget itu males banget. Akhirnya kita semua sepakat untuk naik jam 9. Jam 9 itu waktu yang cukup siang sekali itu sepertinya. Itu orang malas sekali. Betul. Dan saat itu ada 2 orang yang pengen tetap tinggal di tenda. Salah satunya saya. Saya dan teman saya karena lemah kan pertama kali. Akhirnya setelah yang lain udah naik, udah dirasa kayaknya udah sampai puncak ya, kita memutuskan untuk nyusul karena terlalu lama. Kita merasa terlalu lama gitu Mas Adit. Sampai jam berapa ya itu kalau nggak salah jam 2 siang atau jam 1 itu, karena nggak ada balasan waktu itu masih ada sinyal Mas Adit. Masih ada. Jadi kita kayak telepon-teleponan gitu sampai mana. Itu kita memutuskan untuk naik. Nyusul sampai Sabana 1 karena saya melihat pedanya, halah ya Allah, naik gitu. Oh ya, soalnya dari pos 3 mau ke Sabana 1 itu memang jalannya itu
Mantap. Mantap. Ya mantap. Tapi sampai itu Sabana 1 kita Itu berdua. musim hujan atau musim kemarau? Alhamdulillah musim kemarau. Oke, jadi nggak terlalu licin lah. Nggak terlalu licin Cuma dan debu aja. ya, sama sekali nggak ketemu hujan Mas Adit. Itu sampai Sabana 1 itu karena saya merasa saya tidak mampu untuk melanjutkan, saya memutuskan untuk istirahat. Karena kan kalau di pos 3 kita nggak bisa lihat puncaknya tuh. Ya. Kalau di Sabana kita bisa lihat puncaknya. Nah, pikiran saya dengan kita berdua beristirahat di situ, kalau teman-teman turun kita bisa bareng gitu Ya, turunnya. ketemunya di situ lah. Tapi ternyata sampai jam 4 jam 5 Sampai sore. sampai sore kita sampai ketiduran kok itu jalur. Jadi Kebangun karena dingin mungkin. kebangun karena ada pendaki yang bangunin dikira kelaparan atau oh, itu betul. Anggota klub. Nah, anggota itu kebetulan betul itu. Tapi alhamdulillah jam 5 itu teman-teman udah ada yang mulai turun 1-2 karena memang egonya tinggi, jadi kita nggak bareng, nggak kayak orang-orang daki yang pada umumnya ada sweeper dan bareng-bareng. betul. Satu rasa sama rata. Nah, kalau itu karena egonya masih tinggi kita satu-satu lah. Nah, itu karena udah ada beberapa temen yang kelihatan, kita ikut turun. Kita ikut turun sampai pos 3. Kita memutuskan malam ini harus pulang karena besoknya itu Senin. Harus sekolah. Udah sekolah. Itu tuh masa-masa ini, masa-masa mau kelulusan. Oh. Jadi slow, tapi kan izin teman-teman cuma 2 hari. Slow itu. Ya. Slow waktu itu emang slow. Free, senggang lah, nggak ada jadwal apapun. Tapi kan ada 1-2 teman kita yang udah kerja, jadi mau nggak mau harus turun hari itu juga. Pas sudah kita mulai beres-beres tenda dan segala macam, kita turun tuh dari pos 3 ke pos 2. Nah, di perjalanan itu ada 2 teman kita yang merasa hipo. Kedinginan. Itu kebetulan cewek-cewek itu. Ada berapa yang hipo kira-kira? Ada 2 orang. Ada 2 orang itu waktu itu. 2 orang. Terus salah satu teman kita langsung mendirikan tenda emergency yang cup 2 itu. Dimasukin suruh pakai selimut. Ada yang bikinin ya minuman panas gitulah waktu itu. Itu sampai jam 10. Jadi kita teman-teman yang lain itu nggak turun dulu Mas Adit. Di depan tenda itu tiduran. Itu posisinya kalau nggak salah antara pos 2 dan pos 3. Jadi yang luas itu loh. Ada kayak itu ya. Emang ada space di situ ya. Betul, ada space di situ dan itu kan emang masih minim vegetasi ya Mas Adit ya. Jadi kan anginnya sembribit gitu kalau bahasa Jawanya. Nah, itu sampai jam 10 saya itu ditendang-tendang teman cewek saya karena tidur. Fis kan nama kecil saya Hafiz. Kayaknya mau badai soalnya angin itu udah kelihatan tuh lawannya muter-muter gitu. Mau badai kan, terus ditanyain temen yang di dalam apakah udah mendingan atau belum, ternyata belum. Terus salah satu teman saya inisiatif untuk ngidupin sinyal HP untuk mau ngabarin orang rumah, pikirannya kan untuk extend ya, ngabarin. Takutnya nanti kalau misalkan mikirnya macam-macam kan karena nggak ada ini. Nah, itu ternyata memang mikirnya macam-macam Mas Hadid. Udah mikir macam-macam. Salah satu teman saya, kalau ya namanya sebut saja inisialnya A ya, yang hipo. Padahal bukan, itu cewek A. Misalnya A. Itu kakaknya WA teman saya. Kalau nggak pulang malam ini tak jemput gitu. Jadi kan dia kan panik toh. Karena dia punya kakak yang kayak strict gitu. Akhirnya dia lari turun. Jadi itu cewek langsung tiba-tiba sembuh, lari turun. Nah, waktu turun itu ada ditemani satu teman saya, terus yang lain masih beres-beres. Karena teman satunya itu masih belum sembuh, jadi yang 2 itu sekalian mikirnya sambil manggil bahasanya ranger, kayak sarnya gitu untuk bantu ngangkatin. Karena kan kita bawa tas semua, carrier semua kan, nggak mungkin kalau sambil gendong orang juga. Senggang waktu sejam setengah lah kalau nggak salah, itu sampai jam 12 malam. Akhirnya sarnya naik nyusul 3 orang kalau nggak salah waktu itu. Langsung yang satu ini diatasi pakai apa itu yang bikin anget tuh loh Mas. Jadi kayak ada benda yang hand warmer, bukan kayak hand warmer gitu loh. Jadi dia itu jadi kalau kayak kompres tapi dia
Bisa ditempel itu. bisa ditempel gitu ya, kayak salon pas lah, tapi itu hand barber. Itu jadi anget, terus akhirnya dipaksa dia harus jalan kan, bisa jalan karena ternyata nggak separah itu. Akhirnya mau jalan ngikutin, kita semua ngikutin karena itu mau badai juga ternyata. Waktu di jalan, nah ini ceritanya mulai di sini. Dari pos 2 ke pos 1 itu kan udah masuk vegetasi Mas Adit. Hutannya kan udah mulai lebat lah. Waktu itu juga udah mulai badai. Itu karena kalau tim SAR kan jalannya cepet ya. Iya. Kita itu anak-anak sekolah kan jalannya siput. Pelan gitu. Pokoknya pelan gitu. Akhirnya karena merasa kita jalannya pelan tapi kayaknya sehat-sehat aja, akhirnya ditinggal. Dia bilang pakai bahasa Jawa gitu, Mas, sak duluan jangan nganter temennya ini, soalnya takutnya kalau kenapa-napa di jalan, karena yang bawa logistik kan satu, yang dua nganter itu teman saya itu, maksudnya yang bawa P3K. Dia nyusul lah. Selang 15-20 menit itu ada pohon jatuh ke sini Pak. Pohon. Jadi waktu itu banyak orang, memang banyak orang, memang badai, dan itu bukan, waktu itu kita belum mikir aneh-aneh ya. Pohon itu jatuh ke sini, yang entah itu malah pendaki dari bawah. Mas, kiono wit Mas. Tapi saya nggak kerasa. Tapi emang beneran pohon. Akhirnya jatuhin. Oh iya, hati-hati Mas. Cuma kamu. Cuman saya. Pohon kering itu loh Pak. Memang nggak berat sih, tapi ya kalau nusuk kan lumayan itu. Dari situ kita turun pelan-pelan karena seperti Mas Pandu tadi, senternya minim. Akhirnya saya pakai flash HP. Wah. Karena waktu itu HP itu kan jarang yang ada fitur flashnya. Jadi aku tuh buka ini loh Mas, video, terus flashnya di on terus itu. Ya, berarti sambil ngerekam terus ya? Nggak ngerekam, cuman kayak on tapi iya. flashnya hidup gitu. Nah di belakang saya itu ada ini Itu sama ini jadi itu ini ada teman saya itu, namanya aku lupa ya, itu cowok lah pokoknya, cowok sama cewek. Nah yang cewek itu langsung nunduk gini nempel ke saya, kan saya mikirnya wah ini udah nggak bener ini. Pas dia nyelip aku lari, terus tak ikutin, kok makin jauh larinya gitu kan. Akhirnya tak kejar, ternyata dia kepuyuh. Awalnya mikir nggak bener, ternyata kepuyuh. Sampai di bawah itu kalau nggak salah sebelum pos 1, akhirnya dia nyari tempat, terus kita berhenti sejenak, habis buang air kecil, beres, normal itu jalan normal. Waktu mendaki di Selo itu kan familiarnya di jalan itu kan pasti ada pohon besar di sisi kanan. Ya. Jumlahnya 3 kalau saya nggak salah. Itu kita udah melewati lebih dari 3 Pak. Nggak sampai pos 1. Sama sekali tuh. Itu posisi jam 2 malam. Cara nalarnya kan kalau misalkan udah lewat itu tadi kan Misal kita 1, udah 2, agak jauh 3. lah ya. Betul. Jauh dari target pos 1 tadi. Dan waktu itu di Selo itu ada patok HM tuh loh, hektometer itu. Hektometer berapa kan tandanya kelihatan tuh berapa meter. Habis pipis ya? Iya. Nah itu nggak ada sama sekali, hilang, tandanya hilang. Terus karena teman-teman saya merasa itu sudah ngantuk dan lelah Ya, terus duduk semua istirahat. Itu rangernya udah duluan ya soalnya. sudah jauh. Itu total yang turun itu udah ada 5 kalau nggak salah yang duluan. Itu berarti satu rombongan tinggal berapa? 3 ya? Satu rombongan tinggal 10 Pak, kan ada 15. Oh iya. Yang hipo 1, yang 4 itu kan lari turun ke bawah. Ada 10 itu udah frustasi gitu loh. Karena kan sebelumnya kita ketemu persimpangan itu seingat kita, kalau ke kiri itu ke base camp, kalau ke kanan itu jalur warga ladang, ke ladang gitu loh. Waktu itu kita memutuskan lewat kiri, tapi ketemunya jurang. Putar balik kita ke kanan, kok jalannya makin sempit, makin hilang. Terus kita balik lagi. Nah, waktu di situ kan teman-teman frustasi toh, akhirnya duduk semua. Kalau nggak salah itu ketua regu kita namanya Mas Haris waktu itu. Udah kita istirahat dulu aja nunggu subuh, besok baru lanjut ke base camp. Mungkin kita kecapean semua kan, positive thinking gitu. Nah, begitu Mas Haris itu menentukan untuk kita istirahat di situ, ada 3 orang yang nggak sabaran turun.
Salah satunya saya. Ada 2 orang lagi namanya Mas Jaju sama satunya Mas Mas Janto. Jaju. Mas Jaju. Oh iya, iya. Panggilannya Mas Jaju. Maaf ya. Salah satunya Maaf, Mas saya Dani. juga apa dengernya tadi agak-agak. Oh iya. Makanya saya benerin tadi. Oh. Takutnya penontonnya yang Oh enggak Mas Jaju. Ya, terus Kita bertiga naik lagi. Kita masih nggak percaya, maksudnya nggak yakin kalau kita salah jalan karena kan selokan jalannya cuma satu Ya. kan Mas, dan itu kelihatan di mata gitu loh, tapaknya mana yang jurang mana. Pas kita naik itu udah berapa ya, hampir rasanya itu berjam-jam itu nggak ketemu pos itu nggak ketemu. Akhirnya kita bertiga juga kecapean, lelah, duduk kan di jalur, dengan pikiran saya adalah kalau ada pendaki dari bawah atau dari atas ada yang bangunin. Jadi kalau mau naik dia bisa nunjukin jalannya mana, kalau mau turun dia bisa barengan sama kita. Akhirnya tidurlah kita bertiga. Tidur. Ngeliat jam, udah jam 4, ada suara azan. Allahu Akbar. Temenku langsung bangunin. itu ada apa itu? Azan subuh. Wah, Azan subuh itu. Itu emang posisi dari pos yang tadi itu kita turunnya itu udah jam 1, jam 2, Pak. Jadi emang kalau di Merbabu itu kalau nggak salah memang aturannya di atas jam 12 tidak boleh ada kegiatan mau naik ataupun turun, kecuali summit ya. Nah itu teman saya karena masih ngantuk, nanti dulu nunggu agak terang. Oh ya, akhirnya tak tunggu itu aku nggak tenang itu Pak. Duduk tak tunggu sampai jam 5. Kan kalau di gunung kan jam 5 udah ada rendah-rendah matahari itu, tipis-tipis itu kan. Akhirnya aku berdiri naik. Anehnya yang semalam itu nggak ada tenda sama sekali. Di atas kita persis tuh banyak tenda. Dan tulisannya pos 1. malah udah kelewatan itu. Udah kelewatan ternyata. Kelewatan gitu ya. Pas ada pendaki yang bikin kopi itu, teman saya tanya, Mas mau tanya jalan turun itu lewat mana ya? Dia nunjuk ke jalan yang kita istirahat tadi. Terus teman saya nggak terima, Mas malam tuh saya lewat sini berjam-jam mau nggak ketemu, malah cekcok gitu loh. Pendakinya mah bener sini Mas jalannya. Semalam saya udah diriin tenda di sini juga nggak ada orang lewat loh. Kan aneh ya Mas ya. Maksudnya kalau misal kita semalam udah ngelewatin tenda kan pasti kelihatan gitu loh, orang tenda kan warna-warni tau nggak yang hitam. Itu karena ya kelihatan gitu, maksudnya jelas lah, kayak tampak mata gitu. Terus waktu itu karena ada satu teman lagi yang udah kita ngikutin ini aja, sarannya Mas aja turun lewatnya sini. Oke, waktu kita turun lagi nggak jauh Mas, ternyata yang tadi nih kita naik itu berjam-jam, rasanya berjam-jam, itu ternyata turun cuma kayak 10 menit 15 menit itu ketemu teman-teman kita. Dan anehnya teman-teman kita itu di jalur di bawah tuh loh, pinggirnya jurang dan nggak ada jalan naik di situ. Itu seriusan Kayak itu ya. Jadi kayak diputer-puter. kayak diputer-puter, tapi kalau waktu itu pikiran kita masih positif karena kelelahan itu kan. Masih positif. Akhirnya dipanggil, weh ini jalannya sini. Terus akhirnya mereka naik lagi, muter naik ke situ. Nah lucunya waktu kita turun, persimpangan yang semalam kita raguin itu pas Persimpangan ya semalam kita lakuin. ragu kan. Oh, ragu. Jadi ragu gitu loh Pak. Itu pas kita lewatin itu jalannya beda Pak. Bener-bener yang ke kiri yang tadinya jurang tok itu ada jalannya. Dan lucunya lagi, berapa meter setelah persimpangan itu bapaknya teman saya nyusul. Beneran nyusul. Berapa itu orang itu? 2 orang, bapaknya sama ibu ya. Bapaknya sama ibunya naik. Iya naik karena emang mendaki juga kan nyusul. Weh. Bilang oh digolekin yang dindi dan segala macem, cerita oh ini kemalaman kesasar gini. Oke, akhirnya kita semua turun sampai waktu itu bukan base camp kalau nggak salah, waktu itu pos yang sekarang tuh jadi pos pendaftaran. Dulu teman-teman yang 5 kita udah tidur di situ, udah tidur nyenyak, kita bersepuluh bingung gitu. Itu yang kerja itu jadi kerja nggak itu? Enggak, akhirnya enggak. Kita dari pos base campnya Selo itu jam 9 pagi baru pulang. Nah waktu di itu posnya apa namanya, bahasanya ranger, posnya SAR itu kita ngobrol masalah jalur. Terus mereka menerka kalau kita setelah masuk jalur perkebunan. Pas ditelusuri ternyata emang nggak ada jalur itu. Nah cerita horornya itu ketika kita sudah reunian setelah hari itu lewat.
Jadi waktu itu ternyata banyak yang menyimpan cerita-cerita yang nggak mau cerita, Ya, di Karena yo hari itu nggak pengen diceritain. nggak pengen diceritain, dan waktu pulang pun belum diceritain. Itu selang beberapa bulan kita ketemulah, nah baru cerita. Pertama itu ada teman saya yang ketika naik posisi yang siang-siang kesiangan itu di summit, itu ketemu simbah-simbah yang nggak diceritain Mas Pandu tadi. Simbah itu simbah putri juga. Simbah-simbah putri juga, modelannya pakai baju yang ini loh, yang zaman dulu itu loh Mas Asid. Yang apa, kembang-kembang itu. Kembang-kembang, Stagen, cekeran. tarik. Bedanya itu nggak bawa jamu, agak logis, bawa Bawanya kayu sempol. bakar. Sempat nggak logis Pak. Kayu bakar. Itu ya cuman permisi yang sewu, nggih, ajeng ten pundi Mbah? Itu mau kemana Mbah? Ini kita mau apa? Ajengi miki Mas, ajeng ngambil kayu bakar itu loh bahasanya, ngambil Itu pakai bahasa Jawa. bahasa Jawa. Slita. Ditranslate. Terus waktu itu oke, mikirnya normal, simbah-simbah kayu bakar kan normal itu siang-siang itu. Pas temanku satunya diceritain itu, di belakangnya dia nggak ngeliat apa-apa. Jadi temanku itu dua itu jaraknya cuman sini sama kamera itulah. Yang satunya bilang dia ngobrol sama orang, di belakang tuh bilang di depan tuh ngobrol sendiri. Nah ini kan udah agak nggak wajar ini, nggak wajar secara logika ini. Siang-siang yang satunya lihat, yang satunya nggak lihat. Itu yang pertama. Yang kedua itu waktu hipotermia, teman saya hipotermia, ada teman saya yang lihat kayak bentuk gitulah, bentuk di dekat-dekat semak-semak di pos itu, dan itu kayak memperhatikan gitu, memperhatikan, pindah lagi. Bentuknya kayak gimana? Bisa dijelaskan nggak? Bentuknya katanya gendut kayak saya tapi lebih tinggi. Oh, Itu besar. Tapi kan karena malam itu kan cahayanya cahaya bulan tuh Mas, jadi kelihatan tuh loh kayak bayangan-bayangan. apakah itu hantu yang alay? Bisa Wow. jadi. Wow. Tapi nggak mikir sampai yang handal, mikirnya kayak ada pendaki buang air atau apa, kan banyak Kan kan. kita harus positive thinking ya. Positive thinking terus. Positive Apalagi thinking. kita lagi di Gunung, Ya. betul. kita kalau misalkan kalau di tempat-tempat seperti itu justru kita harus selalu positive thinking Ya. supaya kita juga pikirannya nggak terganggu, Nah itu, nggak tiba-tiba ngepel. nah itu alasan teman saya bangunin gara-gara tadi Yang mau negang-negang tadi itu bukan? Oh bukan ya? nendang, tapi bahasannya halus jawel gitu lah, sampai kayak Pakai kaki. gitu lah ya. Menurut saya itu normal sih karena Ya. kedinginan tuh. Terus yang pas turun itu, yang tadi tak ceritain ada temanku cewek yang lari mau buang air kecil itu, ternyata lihat di HP saya itu ada ini sugus. Ada subuh. Ada sugus. Pas kamu pakai Ha-ha, itu ya? iya, jadi kayak gini loh Mas. Ini kan HP ya, ini HP. Buka kamera kan waktu itu belum ada fitur flash. Terus kalau di video gini kan dipencet kan bisa hidup gini. Ya. Nah, kan gini. Nah, di kamera ini ada sesosok sugus itu. Nah, jadi, bentar. Coba tesin lagi. Oke. Mau saya kasih tahu ke kamera. Oh ya, Coba dibikin Nih. flash lagi. ini gini ke mode video, terus hidupkan ya gini. Jadi ini teman-teman gini. Ya, Nah ini kan gitu. tidak kelihatan. Nah, tapi gini Nggak ngerekam itu. ternyata belakangnya itu ada kelihatan. Jadi Ya, kalau mungkin di mata terbuka itu nggak kelihatan mereka. kalau di mata kamera Ini nggak kelihatan. Wah. Tapi kalau ini dari sini kelihatan. gitu. Bukan begitu? Ya, seperti itu. Ya. Dan itu posisinya Barangnya aneh. enggak itu. Ya, posisinya aneh itu Mas Adit. Kenapa? Posisinya itu terbalik. Wah, gantung. Terbalik. Iya, gantung terbalik di dahan. Kayak Spiderman pas ciuman itu. Iya, terbalik. Dan itu menampakkan mukanya. Kayak gimana itu mukanya? Ya jelek gitulah, berdarah-darah dan segala macam. Wah, Nah, bukan ini. terus ada lagi teman saya yang waktu si ketua regu ini menentukan untuk kita istirahat. Nah, itu ngelihat kalau di bawah itu darah. Ini agak nggak logis ini, tapi Wah, beneran. Makin nggak logis itu. Makin Jadi di bawah itu benar-benar ada darah, kayak ngembeng gitu lah, apa ya bahasanya ngembengin. cembenang. Iya, jadi pantas dia langsung gini, ternyata nggak tidur, ternyata ketakutan. Terus ada cerita lagi waktu kita bertiga naik tadi, itu kan, iya, waktu istirahat kan aku sama dua teman saya kan ini Mas,
kayak nggak sabar mau turun tuh loh mas, nyari jalur. Nah itu kan kita naik lagi cari jalan tapi nggak ketemu tadi tuh. Nah itu dari cerita teman saya yang istirahat itu ngeliat ada sesosok kayak temennya kayak main HP gini, kayak main HP jadi mukanya bercahaya gitu. Tapi pas dihitung itu kok nggak sesuai jumlahnya gitu loh. Kan itu bertujuh, lebih. Nah, hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kok ada satu lagi di pojokan. Nah, dia tuh takutan itu. Terus yang terakhir itu ini waktu kita turun di persimpangan itu, Mas. Yang di bawah tak bilang di awal itu jurang. Itu dia ngeliat sosok gede berdiri di pinggir. Yang ala itu. Iya, yang ala itu. Sama di bawah ada ular, Mas. Ular beneran apa? Ular beneran. Dia lihat ular beneran tapi nggak ngomong kalau itu ular. Gede ya kayak piton gitu loh, Mas. Piton. Kayak piton. Tapi yang dia cuma temennya. Ya, ya itu. Nah, dari situ aku baru tahu ternyata temanku banyak cerita-cerita seperti itu. Kalau aku selama naik itu masih positif sih, Pak Adit. Mikirku ya yang jelas dari awal kita kan sudah kemalaman, kecapean gitu kan. Wajar kalau misalkan pikirannya kadang-kadang agak aneh-aneh gitu. Betul sekali. Ya sama kalau misalkan kita ambil contoh kayak kita di kayak film-film itu ya, yang di gurun pasir itu ya. Tiba-tiba lihat ada air, ada oase di padang pasir. Iya, padahal Fata Morgana nggak ada apa-apa. Itu ya namanya juga orang pertama. Itu yang di Merbabu. Yang di lain Nah, episode lah. nanti lagi. Biar nggak habis episode. Ada lagi ini yang ini. Lagi bisa diceritain lagi. Nanti kalau misalkan di sini semuanya nanti malah nggak ada konten dan saya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk Horor Mania pada kesempatan hari ini kita tutup aja dulu. Jadi apa yang kita sampaikan tadi adalah murni yang mereka alami, yang mereka rasakan juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang rasa ya percaya nggak percaya itu kembali ke diri masing-masing lah ya. Karena yang namanya gaib itu pasti ada di dunia ini, ada dan di semua kepercayaan agama dan dimanapun itu pasti ada tentang gaib. Justru malah harus percaya. Tapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kita juga harus selalu percaya diri bahwa apapun yang terjadi di dunia ini kita selalu meminta perlindungan kepada Tuhan semesta alam. Oke, mungkin gitu aja kita tutup pada kesempatan malam hari ini. Akhir kata saya Adit X bersama Dika bersama Pandu. Mohon undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam misteri dan Om Santi Om. Santi Om. Waduh. Ini bloopernya punchline. Punchline nih.